pecinta politik, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah dinamika politik keluarga Jokowi dari Kaesang hingga Gibran, etika dan kontroversi. Politik Indonesia sedang menghadapi babak baru yang penuh dengan drama dan dinamika, terutama melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo. Mulai dari langkah Kaesang Pangarep putra bungsu Jokowi, hingga Gibran Rakabuming Raka sang putra sulung yang kini menjabat sebagai wakil presiden terpilih, dan sang menantu Bobi Nasution. Publik semakin mempertanyakan etika, peran dan pengaruh keluarga ini dalam peta politik Indonesia. Salah satu isu yang mencuat dalam perbincangan publik adalah tindakan Gibran yang dianggap melanggar etika politik. Sebagai wakil presiden terpilih dan belum dilantik, Gibran seharusnya menjaga netralitas, namun ia justru hadir mengantar Lutfi dalam rangka pilkada di Jawa Tengah. Menurut aturan, calon pejabat negara seperti Gibran harusnya bersikap netral, terutama saat pilkada berlangsung. Tindakan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi. Namun dalam kenyataannya, Gibran yang notabene belum dilantik telah melakukan langkah-langkah yang sangat bertentangan dengan etika, yaitu menyatakan kepada masyarakat dukungannya secara terbuka terhadap calon gubernur dalam pilkada Jawa Tengah. Komitmennya terhadap nilai demokratis dan etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi, faktanya telah menjadi lebur dan sangat menentang etika dan demokrasi. Langkah kontroversial yang dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden terpilih juga diikuti oleh Kaesang di panggung politik. Sebelum demonstrasi besar-besaran yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan tentang usia 30 tahun pada saat pendaftaran harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, Kaesang tidak dapat mencalonkan diri dalam konteks pilkada. Namun, Kaesang malah membuat ulah yang lain. Secara terbuka dan gamblang, dia memamerkan kepada publik bagaimana dia menaiki jet pribadi, apakah itu disewa atau dipinjamkan oleh orang tertentu. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan etika di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang begitu sulit. Tetapi pada sisi yang lain, Kaesang justru memamerkan hidup hedonisme dan menjadi sorotan bahwa apa yang dilakukan oleh Kaesang tersebut terkait dengan gratifikasi. Sayangnya, anggapan masyarakat tersebut dimentahkan oleh KPK yang menyatakan bahwa Kaesang bukan sebagai pejabat negara, maka tidak ada sangkut pautnya dengan gratifikasi.
Tetapi KPK mungkin lupa bahwa Kaesang itu adalah ketua umum sebuah partai dan menjadi putra dari seorang presiden. Saudara, salah satu topik yang juga memicu kemarahan publik adalah gaya hidup mewah keluarga Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan citra sederhana yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Selain daripada Kaesang dan istrinya Erina Gudono, menantunya Bobi Nasution dan istrinya juga melakukan pameran publik dengan menaiki jet pribadi yang konon milik dari seorang pengusaha tambang di Kota Medan. Kemewahan ini di tengah penderitaan banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan menimbulkan kegelisahan dan protes dari berbagai kalangan. Tetapi gaya hidup mewah keluarga Jokowi terus berlangsung, dan janji-janji Jokowi dulu yang menggambarkan bahwa dia dan keluarganya adalah sosok-sosok sederhana kini telah berubah menjadi sosok-sosok yang hedonisme. Sehingga citra keluarga Jokowi pada saat ini betul-betul pada titik nadir di hadapan publik. Apa yang semula dianggap sebagai kesederhanaan kini berubah menjadi simbol hedonisme dan ketidakpekaan terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia pada umumnya. Saudara sekalian, dari berbagai citra hedonisme yang telah ditampilkan oleh keluarga Jokowi, apa yang hendak dilakukan untuk memuaskan publik? Seharusnya KPK dapat turun tangan baik terhadap Kaesang dan istrinya, Gibran dan istrinya, dan Bobi dan istrinya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kegiatan-kegiatan mereka ini di sana ada unsur gratifikasi. Oleh karena itu rakyat berharap KPK tanpa segan-segan harus memanggil dan mengklarifikasi ketiga keluarga putra-putri Presiden Jokowi ini. Rakyat berharap hukum harus berlaku adil dan tidak tebang pilih, termasuk untuk keluarga presiden. Di tengah krisis dan kondisi politik yang semakin memanas menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi, publik menaruh harapan pada Prabowo Subianto yang terpilih sebagai presiden. Banyak pihak menilai Prabowo sebagai sosok yang mungkin lebih negarawan dibandingkan dengan Jokowi. Oleh karena itu, besar harapan rakyat yang dapat memulihkan demokrasi dan mengakhiri praktik politik yang syarat dengan nepotisme. Harapan besar ini juga tercermin dalam demonstrasi besar-besaran yang sempat terjadi. Rakyat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi, kebijakan-kebijakan Jokowi, tingkah laku anggota keluarganya, serta pelanggaran etika politik dan gaya hidup mewah keluarganya. Bahkan ada desakan agar pelantikan Prabowo dipercepat dan Gibran tidak dilantik sebagai wakil presiden, mengingat berbagai kontroversi yang menyelimuti keluarga Jokowi. Politik keluarga Jokowi telah menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Indonesia.
Publik merasa kecewa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi, dan keluarga Jokowi secara keseluruhan. Namun di balik semua kontroversi ini, harapan hanya tertuju kepada Prabowo untuk mampu kembali memulihkan integritas politik dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih demokratis dan berkeadilan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Prabowo dapat mengemban amanat rakyat dengan baik dan menepis pengaruh keluarga Jokowi yang masih begitu kuat di politik Indonesia? Saudara, hanya waktu yang dapat menjawab. Sebelum kita tutup video hari ini, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Saudaraku, mari kita jadikan PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif tentang politik dan pemerintahan Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.